Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim HYD Puntadewa Universitas Diponegoro. Perkenalkan, saya Rangga Jinurrohman selaku tim leader dan juga mekanik tim. Perkenalkan, saya Gibran Gatwana Sidik selaku mechanical designer. Perkenalkan, saya Cahaya Satriawan sebagai desainer dan hull analisis. Perkenalkan, saya Aditya Rahmaildan sebagai pilot dan electrician. Perkenalkan, saya Andra Tanzani sebagai manajer hull production. Latar belakang dan misi dari kapal KRI Barata. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas perairan mencapai sekitar 5,9 juta kilometer persegi. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, menciptakan tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam usaha untuk menjaga kedaulatan serta keamanan perairannya. Contohnya saja pada perairan Natuna Utara. Sepanjang tahun 2021, terdapat 166 kapal asing datang ke wilayah Laut Natuna untuk melakukan kegiatan illegal fishing. Dan sepanjang 2019 hingga 2020, ditemukan beberapa pelanggaran berupa masuknya 9 kapal perang milik Malaysia, pelanggaran perbatasan yang dilakukan oleh lebih dari 100 pesawat tempur Singapura, hingga ditemukannya drone bawah laut milik Tiongkok di Kepulauan Selayar. Sebagai langkah mengantisipasi ancaman tersebut, kami dari tim HYD Puntadewa Universitas Diponegoro pada kontes kapal cepat tak berawak nasional tahun 2022 merancang sebuah konsep kapal patroli yang dapat melakukan pendeteksian dini terhadap seluruh ancaman serta mengantisipasi adanya ancaman cyber attack yang dapat terjadi di perairan Indonesia. Kapal ini kami beri nama KRI Barata, memiliki misi sebagai kapal patroli yang mampu melakukan pendeteksian dini terhadap ancaman di langit, di permukaan, maupun di kedalaman perairan Indonesia. Kapal kami memiliki sistem anti-jamming yang mampu melindungi sistem digital hingga sistem kendali utama kapal dari serangan cyber pada kondisi perang cyber. Kapal ini didukung dengan radar Quadom sebagai pendeteksi akurat pada langit dan permukaan, hingga dilengkapi dengan dipping sonar low frequency untuk menjaga kedalaman laut Indonesia. Kapal ini diperkuat dengan Millennium Gun dan High Resolution Active Radar Missile yang dapat membuat kapal ini mampu menangani seluruh ancaman dari kapal musuh, rudal, maupun serangan udara. Dengan menggunakan mode hull katamaran dan penggunaan radar absorbing material, diharapkan kapal ini dapat melaksanakan tugasnya sebagai kapal patroli di perbatasan laut Indonesia. Pada proses desain hull, kami melakukan riset mengenai model kapal patroli cepat yang efisien dalam melakukan tugasnya di laut lepas untuk selanjutnya kami gunakan sebagai kapal pembanding. Kapal yang kami ambil sebagai referensi adalah Skjold-class korvet dari Norwegia yang bertipe lambung katamaran. Kapal ini kami pilih karena memiliki manuver dan kecepatan yang baik jika beroperasi di laut lepas. Dari kapal referensi tersebut, kami membuat model kapal yang sesuai dengan inovasi kami dimaksud guna mendapatkan data analisa hambatan dan stabilitas kapal serta melakukan penyesuaian untuk mendapatkan performa kapal yang maksimal. Selanjutnya, kami melakukan desain lambung, atas dan penambahan perlengkapan kapal di software Rhinoceros serta melakukan pembuatan frame kapal untuk selanjutnya kami gunakan pada proses produksi. Pada tahap produksi lambung kapal, dari desain frame yang kami buat, kami melakukan proses laser cutting seluruh bagian frame. Lalu kami merangkai seluruh bagian frame untuk menjadi kerangka awal lambung. Lalu kami lanjutkan dengan pemasangan kulit kapal menggunakan kayu balsa dan memasang spray rails pada lambung kapal. Setelah itu kami melakukan pendebulan pada seluruh bagian permukaan yang tidak rata dan berlubang agar mendapat permukaan lambung yang kedap. Setelah dempul mengering, kami melakukan pengamplasan pada seluruh permukaan kulit kapal agar mendapatkan permukaan yang rata dan halus, agar meminimalkan hambatan yang terjadi. Selanjutnya kami memotong serat fiber sesuai dengan kebutuhan, lalu kami meracik campuran tal dan resin dengan perbandingan yang tepat untuk melapisi bagian dalam lambung agar struktur kapal menjadi lebih kuat. Sembari menunggu kering, kami melakukan pengecatan dasar menggunakan epoksi untuk menutupi pori-pori pada permukaan kulit kapal. Selanjutnya kami melakukan pelapisan kedua pada seluruh bagian dalam kapal menggunakan serat fiber dan resin. Pelapisan ini kami lakukan agar kapal tahan dari getaran mesin, sinoa, dan memperkokoh lambung kapal.
Kegiatan selanjutnya adalah merangkai bentuk bangunan atas kapal menggunakan triplek dan balsa, serta melakukan penebulan untuk menutup bagian yang berongga dan melakukan penghalusan permukaan bangunan atas menggunakan amplas grade 180. Selanjutnya kami melakukan pemasangan mounting mesin yang berbahan akrilik ke dalam lambung kapal menggunakan lem tembak yang memiliki daya rekat tinggi dan mampu meredam getaran yang dihasilkan mesin. Sebelum kami memasang main deck, kami melubangi hull untuk memasang peralatan kemudi dan propulsi. Setelah main deck terpasang, kami melakukan pengamplasan pada bagian yang tidak rata agar meminimalkan hambatan yang terjadi. Selanjutnya kami melakukan pengecatan lambung bagian bawah secara menyeluruh dan melapisinya menggunakan clear coat agar permukaan mengkilap dan licin serta pemasangan stiker pada bangunan atas. Setelah hull kami siap, kami melakukan pemasangan komponen propulsi dan kemudi seperti stringer, rudder, dan radio box tempat penyimpanan komponen elektrik, serta pemasangan mesin dan shaft ke atas kapal. Setelah memastikan komponen tersebut terpasang sempurna, kami men-setting komponen elektrik seperti baterai, step down, servo, dan receiver sesuai dengan kebutuhan derajat kemiringan rudder dan throttle gas mesin, serta memastikan komponen-komponen tersebut aman dari segala kebocoran air. Pada sistem penembak, kami menggunakan metode kompresi udara yang kami simpan di dalam 2 tabung dan menggunakan solenoid valve sebagai pemicu untuk melepas tekanan udara. Masing-masing tabung berfungsi sebagai tenaga untuk meluncurkan 1 peluru. Pada selongsong tembakan, kami menggunakan 2 servo untuk menggerakkan senjata secara vertikal maupun horizontal untuk menciptakan akurasi yang tinggi dari sistem bidikan kami. Aksesoris 3D print. Untuk merealisasikan desain konsep kapal KRI Barata, kami memaksimalkan penggunaan metode 3D printing untuk membuat berbagai bagian seperti pintu, jendela, radar, crane, lifeboat, jangka hingga struktur penembakan. Seluruh aksesoris pendukung kapal kami lekatkan pada kapal sesuai dengan desain konsep yang kami ciptakan dan kami desain sebelumnya. Meskipun terdapat beberapa perbedaan teknis yang terjadi, namun kami selalu berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan seluruh konsep desain dari portret kapal kami. Setelah seluruh sistem kapal terpasang, didapatkan berat kapal dan permesinan secara keseluruhan di angka 10 kg. Sebelum kami melakukan tes trial kapal di kolam, kami melakukan pengetesan terhadap permesinan, sistem kemudi, dan sistem penembakan. Hal ini untuk memastikan kapal kami siap diuji di atas air dan meminimalisir terjadinya kendala teknis. Setelah memastikan sistem di dalam kapal kami berfungsi dengan baik, kami melakukan pengujian gerak lurus dan gerak manuver melingkar untuk mengetahui karakteristik dari kapal kami. Selanjutnya, kami melakukan pengujian gerak zigzag dengan menggunakan rudder di 45 derajat. Setelah itu, kami menguji kapal kami untuk dapat bermanuver mirip dengan lintasan FIRC KKCTBN 2022. KRI Barata didesain menggunakan tipe lambung katamaran dengan dilengkapi dengan step hull untuk meningkatkan kecepatan serta stabilitas dari kapal. Kami menggunakan mesin 2 tak berkapasitas 30 cc dan dilengkapi dengan sistem kendali jarak jauh remote control. Dan kami telah melakukan serangkaian uji coba seperti uji gerak lurus, uji zigzag, uji melingkar, dan uji sesuai lintasan, hingga kami menemukan performa yang optimal dari kapal kami. Dan kapal kami, KRI Barata, siap untuk bertanding di kontes kapal cepat tak berawak nasional tahun 2022. Kami berharap KRI Barata mampu menjadi salah satu kekuatan armada laut Indonesia dalam meningkatkan keamanan di wilayah laut Indonesia dari ancaman yang bisa terjadi di langit, permukaan, maupun kedalaman perairan.